semua ya. Saya jadi malu yang masih muda kalau nggak semangat. Soalnya emang kalau udah mati laptop, mati kadang-kadang ya udah Saya aja udah aktivitas. tua masih semangat, Pak. Iya, Bun Raida nih udah sebenarnya udah 60% Bun Raida masih semangat aja nih. Ya Bu Eda. Bu Eka mana nih wajahnya Bu Eka? Tahu Eka nih. Nggak, Eka lagi sibuk dia. Bu Neneng biasanya tampil. Iya nih Bu. Bu Aspani lagi nggak bisa kayaknya nih. Lagi nggak ada sekolah. Oh iya, siap. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya, saya share ya. Bentar. Bu Eni mana Bu Eni? Hadir. Tampilkan wajahmu, jangan kaki doang. Aku pakai daster. Malam Kamis ya. Ayo tanggung jawab nemenin Pak Imam. On kamera semua. Nggak usah Bu, nggak wajib Bu. On kamera. Kok Ini Aspa anak- begitu mukanya Bu Aspa tuh, Ben? Ini nggak ada sinarnya mana tuh? Oh. Ini ada kaca balon Dede Al bangun tidur. Aduh. Keduluan PDA. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hari ini kita bahas sudah sampai kisi-kisi nomor 31. Sebenarnya sih masih panjang ya. Cuman ini sudah modul 4 alhamdulillah tentang perilaku konsumen. Sebagainya ya teman-teman. Nanti dua modul lagi. KB-nya banyak-banyak. Kalau yang di modul 4 ini saya lihat KB-nya banyak ya. Masing-masing itu tuh dipecah-pecah gitu ya. Materinya banyak tapi ininya sedikit. Yang dibahasnya tuh nggak mendalam gitu ya. Jadi memang harus cari referensi lagi. Oke, kita mulai saja ke soal nomor 1. Oke ya, ini kisi-kisinya tadi ya, menjelaskan perkembangan perilaku konsumen di era Digital. ya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Nah, ini lanjut. Yang pertama, soalnya proses pengambilan keputusan konsumen meliputi 3 tahap, yaitu tahap input, proses, dan output. Jadi pengambilan keputusan konsumen meliputi 3 tahap, input, proses, dan output. Tahap proses ya berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan. Di bawah ini yang merupakan faktor proses dalam pengambilan keputusan adalah, kira-kira jawabannya apa Ibu? Bapak Ibu, Ibu-ibu? Ada perilaku pembelian, ada evaluasi setelah pembelian, ada pemasaran penggunaan dan pengaruh sosial budaya, faktor psikologis, dan proses pembelajaran. Jawaban Bu Raida apa? Faktor psikologis. Kita lihat ya. Nah, jadi tahap proses itu berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan. Dan setelah didapat input, kemudian dia berproses bagaimana konsumen membuat keputusan. Faktor psikologis, kebutuhan motivasi, kepribadian, persepsi, dan sifat mempengaruhi bagaimana input eksternal dari tahap input mempengaruhi konsumen terhadap suatu kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi. Jadi jawabannya adalah faktor psikologis. Ya, yang berpengaruh terhadap proses, ya, terhadap proses. Lalu apa yang dua lagi? Nah, nanti kita lihat di soal selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di proses dalam pengambilan keputusan konsumen, maka jawabannya adalah faktor psikologis, yaitu kebutuhan dan motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap. Nah, itu prosesnya dirinya sendiri, dari kebutuhan, motivasi, kepribadian, persepsinya sendiri, dan sikapnya. Itu jadi jawabannya adalah faktor psikologis. Bener kan, Udah baca ini kayaknya nih. Ya gitu ya, mantap ya. Udah lulus. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen meliputi 3 tahap, yaitu input, proses, dan output tadi ya. Pokoknya proses pengambilan keputusan terdiri 3 tahap, input, proses, dan output. Tahap input, pengambilan keputusan, konsumen mencakup 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu apa nih kira-kira nih jawabannya Bu? Tadi kalau proses pengambilan keputusan yang proses, berarti dia connect-nya ke yang poin D.
Nah, ini sebenarnya udah ada kuncinya di sini nih. Saya masukin 2 faktor. C. Yang C ya, perusahaan, pemasaran perusahaan, dan pengaruh sosial budaya. Jadi orang itu mendapatkan input itu dari iklan ya. Iklan pemasaran perusahaan itu kan bisa macam-macam, bisa iklan, bisa macam-macam ya. Kemarin ada billboard, ada banner, macam-macam lah media iklan itu. Nah, kemudian pengaruh sosial budaya ya. Jadi kayak kemarin saya cerita tentang Pureit, air minum yang air mentah bisa langsung diminum, itu kan sosial budaya ya. Apakah orang Indonesia terbiasa dengan minum air yang tidak dimasak? Berbeda mungkin dengan orang di Eropa atau di Amerika gitu yang biasa minum air nggak dimasak gitu ya. Jadi 2 hal ini menjadi input ya dalam pengambilan keputusan konsumen biasanya. Kalau misalnya pemasarannya bagus, sosial budayanya nggak bertentangan, maka dia bisa lanjut kira-kira gitu. Oke, nah ini ya proses pengambilan konsumen itu meliputi 3 tahap. Nah ini ya input, proses, dan output. Tahap input pengambilan keputusan konsumen mencakup 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu upaya pemasar perusahaan, yaitu baik itu produk, harga, promosi, dan tempat. 4P ini sekarang jadi 7P, dan pengaruh sosial budaya, yaitu keluarga, teman, tetangga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Itu ya, jawabannya adalah C ya. Gampang ya, insya Allah ya. Nah, ini nomor 32. Tadi ada satu lagi ya, namanya proses output. Nah, proses output itu ditandai dengan 2 hal ini, Bu. Poin A dan poin B. Itu adalah proses output ya. Ya, jadi kalau ditanya proses output itu kalau soalnya masuk, apa sih proses output dalam pengambilan keputusan konsumen? Nah, itu ya. Itu jawabannya adalah perilaku pembelian dan evaluasi setelah pembelian. 2 ini. Jadi input itu 2 faktor yang ini, yang C. Input itu 2 faktor yang C, yang ini. Ya. Dan output itu 2 faktor, yaitu perilaku pembelian dan evaluasi setelah pembelian. Kayak gitu ya. Jadi kalau orang belinya perilakunya sudah bagus gitu ya, apa menunjukkan minat itu, dan kemudian setelah evaluasi setelah pembelian dibeli lagi, itu berarti outputnya udah bagus ya, kira-kira gitu. Oke, lanjut ke poin ke nomor 32. Menjelaskan macam-macam motivasi dalam perilaku konsumen. Nah, kita mau menjelaskan macam-macam motivasi dalam perilaku konsumen. Nah, ya. Nah, yang bukan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya menurut Maslow, yaitu kira-kira jawabannya apa, Ibu? D. Yang bukan. D. Yang bukan. Yang bukan. Ya, kalau Maslow itu apa aja sih yang kalau kita ingat yang paling dasar itu apa sih? Kebutuhan aktualisasi. Makan dulu, Iya, makan ya. safety. Makan dulu biasanya tuh. Makan apa ya kalau di inian ya? Makan. Psikologi kali ya? Oh, yang bukan sukses, Pak. Sukses. Nah, bener nih. Manusia nggak butuh sukses ya nggak ya? Kebutuhan Saya ingat ini sosial. pelajaran ekonomi. Oh iya, ekonomi ya. Apa, Wir? Ada Apa, lima ya. Bur? Kita lihat Kan ya. psikologi, Nah. nah ya piramida. Piramida. Self-actualization, Pelajaran Egoni. ekonomi. Yang pertama itu psikologi, makan gitu ya, Ya, minum, kebutuhan dasar. tempat tinggal ya. Kemudian keamanan ya, proteksi, stabilitas gitu ya. Kemudian sosial, ingin berteman, diakui gitu ya. Ingin berteman dulu sih, ingin berteman dan sebagainya gitu ya. Kemudian ego, ya, ada egonis, prestis, ya, status. Biasanya kalau yang 3 ini sudah terpenuhi, masyarakat sudah memulai itu. Enak kali punya mobil ya, gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Aktualisasi diri. aktualisasi diri. Mau jadi caleg, mau jadi presiden gitu ya, mau dikenal orang dan sebagainya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. D. Sukses. Nah, ini juga ada pengingat buat kita. Ini ada teori McClelland ya. Ini kalau ini saya juga bacanya gimana, McClelland ya. Itu juga teori tentang kebutuhan. Itu dibagi 3, Ibu. Yang itu pertama kebutuhan sukses, kebutuhan afiliasi sama kebutuhan Kekuasaan. kekuasaan ya. Jadi kalau yang McKinley itu dari sukses dulu dia. Dari sukses, kemudian kebutuhan afiliasi, baru kebutuhan kekuasaan. Ya itu dia kalau McKinley ya.
rata-rata sih kalau saya lihat Sering muncul mah ini Pak Maslow. Maslow ya betul. Maslow itu sudah diakui lah ya. Tapi kalau misalnya perbandingannya McLelland ya. Siapa tahu kalau ada ini kita tahu lah. Sukses, afiliasi dan kekuasaan. Kekuasaan. Nah, jawabannya success needs ya. Ini punyanya McLelland. Oke, lanjut. Nah, ini kita beralih ke teori Sigmund Freud. Naluri biologis dalam diri manusia mendorong manusia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya seperti lapar, seperti haus. Nah, ini kebutuhan ini untuk mencapai kepuasan. Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dikenal dengan teori psikoanalisis dinyatakan bahwa inti dari motivasi dan kepribadian manusia disebut dengan gitu ya. Jadi inti dari motivasi, jadi naluri biologis dalam diri manusia mendorong manusia melakukan apa saja. Ini memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu lapar, haus, seks untuk mencapai kepuasan. Itu masuk istilahnya apa gitu? Psikologikal nih. Nah, Bu? Psikologikal needs. Oke ya. Ya jadi psikolog atau safety and security needs ya. Kita lihat ya, ini ada 3 teori ya. Jawabannya itu yang ID Bu ya. Jadi kalau Sigmund Freud itu cuma mengeluarkan 3 teori, ID, ego, sama superego. Oh, kalau psikologikal punya Maslow ya? Maslow tadi. Masih ke Mereka punya safety Maslow. and security beda. needs. Itu saya ambil aja. Saya dorong ke sini ya, padahal itu tadi soal sebelumnya gitu ya. Itu kan. Ambil 2 tuh. Ya, saya taruh sini. Jadi jawabannya ide ya. Ide itu naluri dasar manusia menurut Sigmund Freud ya, Bu. Yaitu psikologis lapar, haus, dan seks ya untuk mencapai. Ide itu maksudnya apa Ide tuh, itu Pak? kepanjangannya apa, Pak? Ide itu Ide apa aja, ya Bu. kepanjangannya? Jadi sebutnya ide aja. Oh, Ide. maksudnya hanya istilah Ya. aja gitu? Istilah, bukan it, sebutnya apa sih ide ya? Apa sih istilahnya tuh? Titik kali ya. Dia cukup terkenal ya mengeluarkan teori itu, tapi saya juga nggak tahu bacanya apa, tapi dia istilahnya ini aja sih. Ide aja gitu ya? Ya, ide aja sih. Ide itu ya Tidak tadi ya? naluri biologis dalam diri manusia. Jadi Nggak ini pakai kalau A ya, Pak ya? tidak, Aku itu. beda itu. Jadi kalau kita mengenal istilah ego, superego itu dari Masih punya ide gitu ya? ya Sigmund Freud ini dikenal ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan gitu. dasar ya. Kekuasaan. Nah, itu naluri biologis dasar ya disebut. Nanti ya ini unsur yang disadari manusia daripada ide dan superego. Ego menjadi penengah yang berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi ide dan apa yang ingin dipenuhi superego yang sesuai norma dan nilai. Teori yang dimaksudkan oleh Sigmund Freud itu dikenal dengan istilah. Nah, ini buat ini aja sebenarnya udah ada jawabannya di soal nih. Jawabannya adalah Ego. ego ya. Ego ya. Jadi Sigmund Freud itu sederhana aja. Itu dibahas di buku kita, di buku modul. Jadi ada ide, ada ego, it, ya, saya nggak tahu bacanya apa itu. Ego dan superego, 3 ini. Nah, ego ini menjadi penengah yang berusaha menyeimbangkan antara apa yang ingin dipenuhi ide dan apa yang ingin dipenuhi superego. Jadi manusia itu ibarat Sigmund Freud itu ada condong ke nafsu dasar seperti hewan atau nafsu mulia seperti malaikat, kira-kira gitulah. Ya. Nah, pengaturnya itu disebut ego. Ego. Nah, ya. Penengah yang berusaha menyeimbangkan apa yang ada di itu superego gitu ya. Itu Sigmund Freud. Jawabannya adalah ego ya. Lanjut, unsur psikologis manusia untuk patuh pada norma, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Nah, ini lanjut ya. Dari kemarin kan tadi udah ide, ego, pasti jawabannya ini ya. Superego. Superego ya. Jadi patuh pada norma. Nah, ini tadi saya bilang kebaikan lah gitu, etika dan nilai-nilai masyarakat. Nah, gitu ya. Ini masuk dalam teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dikenal dengan istilah superego. Saya nggak tahu ini keluar paling 1 soal kali ya, nggak tahu juga sih. Cuman sih pembahasannya lumayan panjang juga di perilaku konsumen ya. Jadi kayak bahas psikologi sebenarnya sih, tapi ada sih di buku gitu ya. Ya, tapi nggak apa ya, buat sekedar informasi aja ya, walaupun nanti ini nggak ini. Jadi ada ide, ego dan superego. Ego. Superego. Nomor 33. Menjelaskan strategi komunikasi persuasif untuk komunikasi yang efektif. Menjelaskan ya apa sih persuasif nih, nanti kita perdalam ya. Apa itu persuasif?
untuk komunikasi yang efektif. Nah, ini setelah menentukan tujuan komunikasi, memilih audiens yang tepat adalah komponen yang paling penting dalam merancang komunikasi persuasif yang dikenal dengan strategi. Nah, ini. Jadi setelah menentukan tujuan komunikasi nih, kita itu diminta untuk memilih audiens yang tepat. Adalah komponen yang paling penting dalam merancang komunikasi. Jadi menentukan tujuan, memilih audiens itu adalah komponen yang paling penting dalam merancang komunikasi persuasif yang dikenal dengan strategi apa? Jadi komunikasi persuasif itu ada strategi-strateginya. Komunikasi lah. Pasti lah. Strategi komunikasi ya, kita lihat benar apa enggak jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah hal pertama benar ya. Strategi komunikasi adalah menyusun strategi setelah menentukan tujuan komunikasi, memilih audiens yang tepat adalah komponen yang paling penting dalam strategi komunikasi. Nah, ini ya. Setelah kita punya tujuan nih, memilih audiens yang tepat adalah komponen yang paling penting. Jadi jawabannya adalah strategi komunikasi ya. Kayak gitu. Nah, dalam merancang komunikasi persuasif perlu diperhatikan beberapa strategi di bawah ini. Jadi ada strategi-strateginya, Bu. Sebenarnya cuma 3. Yang pertama itu adalah strategi komunikasi, strategi media, sama strategi pesan. Persuasif itu apa sih, Bu? Persuasif ajakan ya? Himbauan, kira-kira gitu ya. Jadi strategi komunikasi yang menghimbau gitu. Kira-kira yang pertama dia harus ada strategi komunikasi, jadi audiens yang tepat, kemudian strategi media, baru ada strategi pesan. Nah, strategi pesan ini dibagi 3, yaitu apa tuh? Retorika dan persuasi iklan, teori keterlibatan dan penyajian pesan. Ya, nah itu ya. Jadi pesannya itu retorika, ada bahasa retorika dan persuasi iklan, teori keterlibatan, mengajak orang untuk terlibat, misalnya gitu ya. Ayo ikut gabung, ikut dukung gitu ya, dukung kami gitu kan. Kalau aku kan dukung kami menjaga lingkungan gitu ya. Kemudian penyajian pesan yang menarik misalnya. Sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli produk. Walaupun retorikanya dulu bagus atau tidak gitu kan. Ya gitu ya. Itu dia untuk strategi persuasif. Jawabannya adalah strategi komunikasi. Nah, di dalam strategi komunikasi tadi, Bu ya, di dalam strategi persuasif itu ada strategi pesan. Nah, strategi pesan itu dijabarkan di modul dengan panjang, lumayan panjang ya. Dan ini bicara tentang macam-macam iklan. Pesan ya. Kita coba beda satu-satu nih yang menurut saya perlu istilah itu kita tahu ya dengan soal ini. Iklan yang tiba-tiba muncul saat membuka suatu laman seperti iklan di YouTube, baik di awal laman terbuka atau di akhir ketika laman akan ditutup disebut dengan apa ya kira-kira jawabannya? Kalau nggak ada kunci jawabannya nih. Apa kira-kira ya? Oh ya. Bu Ida tahu nggak? Masih asing. Apa ya? Kata kuncinya iklan yang tiba-tiba muncul. Post under ya. Awal dan akhir ya, Bu. Iya. Awalin akhirun. Pop dan pop under. Iya. Pop under ya. Udah awal dan akhir. Pop up Iya. ya. Jadi iklan yang muncul tiba-tiba itu namanya disebut pop up. Ya. Bener ya? Bener. Bener, Jadi Bu. kalau Ibu buka aplikasi, nggak harus ini sih. Kan Ibu mau buka aplikasinya, tuh tiba-tiba ada ikan muncul. Iya. Kotak gitu ya, Nah, nutupin pop up. websitenya. Websitenya nggak bisa diakses, tapi ada kayak muncul gitu, terus kita pencet X. Jadi hilang tuh iklannya gitu. Iya. Itu iklan pop up. Yang bikin iklan pop up itu dimusuhin, Bu, sama orang dunia, Bu. Karena bikin kesel. Iya benar-benar. Jadi Jadi ada, asik nonton YouTube ya? Ada Iya. iklan. atau bukan YouTube juga sih, website kita mau masuk dia mengganggu. Bahkan di handphone juga kadang-kadang aplikasi itu lagi main atau apa ada buka tuh kan, Datang nggak diundang ya Pak ya? nggak diundang. Pulang Ini nggak penuhnya, diundang. ini nggak bercanda, ini penuhnya benar-benar dimusuhin gitu ya. Kamu penemu apa ya, dikesel orang pada kan gitu gara-gara kamu nih nggak enak main website gitu kan, kayak gitu. Ya lanjut ya. Jadi tiba-tiba muncul ya kalau ada kata seperti itu. Nggak usah dilihat di YouTube atau di mananya, tapi lebih ke iklan yang tiba-tiba muncul. Dalam sebuah halaman lagi. Ya, di website terutama ini ya. Ya. Nah, pengiklan beriklan di suatu halaman yang sesuai dengan konten iklan.
Ya, rich media, iklan yang menggunakan audio, video, dan animasi disebut. Nah, ini apa nih? Iklan berikan sudut manusia dan Kata kuncinya konten iklan. konten iklan. Pas konteks ad. Contextual ads ya. Contextual ads. Contextual ads. Ini biasanya nggak pernah ditinggalin kata ini sih. Berikan sesuai dengan laman yang sesuai dengan contextual ads. Kemarin saya sempat bahas masalah konten. natif ya Bu ya. Natif advertising, pernah itu ya? Pernah dibahas nggak ini? Lupa kali ya? Iya pernah ya. Lupa. Pernah ya. Native advertising. Jadi kalau saya cerita itu ada lagi buka blog gitu ya. Kemudian ada iklan nyelip di antara itu gitu. Tapi sesuai. Kayak misalnya kita lagi kemarin kan bahasanya Instagram itu ya. Apa tuh? Promote Instagram ya. Itu namanya native advertising, promote Instagram ya. Itu masuk kategori contextual ads, itu masuk dalam kategori native advertising. Kayak gitu ya. Jadi iklan yang sesuai. Saya lagi buka tentang motor, tentang bengkel servis motor, iklannya Honda Supra gitu. Yamaha gitu. Jadi menyesuaikan konteksnya. Saya lagi buka tentang apa ya misalnya, bagaimana sih cara menggunakan handphone Nokia misalnya, apa aplikasi pengen begini, terus yang muncul iklan handphone, yaitu namanya contextual ads. Sering muncul gitu ya. Misalnya saya mau tahu sih gimana sih cara pakai bedak yang benar, itu iklannya Wardah gitu tiba-tiba gitu ya. Contextual ads muncul, disesuaikan. Kan orang lagi mau belajar bedak tiba-tiba iklan motor kan kagak nyambung ya. Datanglah ke motor ini gak nyambung gitu ya. Bikin sembel itu namanya. Iya, sembel ya. Yang tadi, yang pop up tadi. Iya, kayak pop up tadi ya. Pop up, pop under ya. Misalnya iklan pop up ya, Bu. Iya. Nah, ini contextual ads nih jawabannya nih. Nah, kayak gitu ya. Buat ingat-ingat aja sih. Nah, ini iklan yang muncul ketika pengguna sedang menunggu proses mengunduh disebut. Nah, ini buat pengetahuan juga nih buat saya, buat ibu semua nih, penting nih. Iklan yang muncul kira-kira apa nih? Behavioral, kontekstual, pas teknologi, pop up atau interstitial. Pas. Tapi intinya kata Berarti kuncinya ya. sisa yang dari tadi A, Nah, E, tadi kan Pas ada teknologi, ini Pak. Ini nggak Bukan. mungkin. C. Ini nggak mungkin ya kira-kira. Ada tiga ini aja kan. Antara C sama E. Tapi kata kuncinya di sini ya, Bu. Kata kuncinya di mengunduh. Kalau mengunduh itu pas dah. Pernah nggak lagi download, kemudian ada iklan muncul? Pernah. Iklan Iya, pop up betul. jatuhnya. Pas Kalau nggak teknologi download, ya. kalau nggak download nggak muncul gitu. Kalau pop up kan belum apa-apa udah muncul. Kalau dia itu pas lagi download, kalau nggak download ya nggak muncul gitu. Kalau pop up kan, ya jadi jawabannya adalah ini Bu ya, interstitial. Nah, jadi tahu ya. Tadi nggak ada ya interstitial. Nggak ada. Ya. Tadi ada. Bunur masih Tadi salah ada. satu, lulus Bunur. Apa sih Bu? Interstitial ya. Interstitial. Sama. Interstitial ya. Ya gitu bahasanya beginilah ya. Pokoknya dia lagi mau ngunduh, muncul ya. Ini baru ada tuh baru-baru ini nih. Karena kan aplikasi berkembang baru sekarang ya. Mau ngunduh, muncul gitu kan, karena muncul. Kalau saya suka suka download aplikasi dan sebagainya, ini emang cukup ini ya mengganggu. Kadang-kadang kita harus klik 3 kali 4 kali baru bisa ke download gitu ya. Itu namanya interstitial gitu. Menutupi aplikasi yang mau kita ambil kayak gitu. Ya. Ini kayaknya soal terakhir Ibu, nggak terlalu banyak karena saya tadi kelamaan nyari di WOM. WOM itu apa sih kepanjangannya? Dari mulut ke mulut ya. Word of mouth. Word of Mulut ke mulut ya. Oh, mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. kata di mulut ya. Ini pemasaran yang paling jitu ini. Nah, Ini betul. suka gosip nih, suka gosip. Apalagi emak-emak ya Bu Asfani ya, dari mulut ke Nah, mulut. sekarang WOM Dari itu mulut ke mulut. berkembangnya Nggak usah sekarang itu promosi namanya yang viral ini. marketing ya. Pernah dengar ya? Iya, ini marketing? viral banget nih Bom ini. Nah, sebelum adanya viral marketing itu ada namanya WOM, word of mouth ya. Itu namanya viral marketing. Ya sebelum sekarang ya. Nah, ini word of mouth ini sebenarnya saya nggak tahu, kayaknya dibahas lagi di modul 6 kali ya. Saya sih pernah baca gitu, tapi di modul 4 itu sedikit banget materinya, cuma 1-2 paragraf.
ya. Kayaknya yang penulis ini diburu-buru supaya selesai gitu ya. Jadi dia belum sempat panjang-panjang di bagian akhir nih. Kayak gitu ya. Kan kalau di kementerian gitu buru-buru. Ayo Bu cepetan modulnya gitu kan. Akhirnya yang terakhir, halaman terakhir belum sempat diproses. Tapi ini mudah-mudahan soalnya bisa diserap ya. Selain melalui promosi iklan, pelanggan dapat memperoleh informasi jasa yang diperlukan melalui kenalan, anggota keluarga, dan saudara. Sumber ini dikenal dengan sebutan atau istilah Family ada family. ada family. Kira-kira Benar apa nggak? ya Bu? Jawabannya apa Bu Asmani? Yang enggak. Yang E. Bukan. A. Dong. Kita kunci yang A ya. Bener nggak salah ya? Nggak ada E-nya ini. Nggak ada E-nya ini. Ya keluar anak SMP ya, nggak ada E-nya. Jadi nggak apa? Ini sebenarnya pengecoh ya anggota keluarga ini ya. Ya jadi promosikan pelanggan dapat memperoleh informasi jasa yang Ya diberikan B dong. melalui B lagi. Mulut ke dapat mulut lagi. iklan, Bom lagi. bom ya, Bom Bom lagi. ya, jawabannya bom. dari keluar kenalan Iya. anggota keluarga dan saudara. Bom Walaupun yang lagi. paling kuat beriklan itu ya anggota keluarga kita ya kan. Iya. Tapi tetap mulut ke mulut ya. Tapi tetap mulut ke mulut. Mau beli handphone nanya temen dulu. Padahal Iya, udah lihat di baca artikel udah banyak, kita pengen beli handphone apa ya yang bagus ya. Tapi ternyata cuman karena teman ngomong beli yang itu aja tuh murah gitu, atau beli yang itu aja tuh bagus ya. Jadi akhirnya beli gitu ya. Namanya Oh, ngecah ya ini Pak ya. Ngecah ya. Tapi ada juga perusahaan word of mouth itu kan kayak nggak bisa dikendalikan ya Bu. Jadi ada perusahaan juga yang karena word of mouth juga hancur dia Bu dalam semalam gitu ya kira-kira ya. Jadi karena orang ngomong nggak bagus tuh, jelek tuh gitu kan. Nah itu akhirnya jatuh ya perusahaannya negatif. Jadi positif dan negatifnya tidak bisa dikontrol. Ya itu word of mouth ya. Mana yang E nggak ada E-nya Bu Ana nih. Oh E-nya nggak ada nih. Iya, sengaja, Bu As. Aku nggak baca. Lanjut ya. Berikut merupakan dampak ketidakpuasan pelanggan adalah kecuali ketidakpuasan pelanggan melakukan tindakan mengembalikan produk, menggugat melalui pengacara, menyegarkan negatif, C. tidak beralih ke pesaing. Yang bukan ya kecuali ya. Yang bukan Bu Ana kecuali. Kira-kira apa ya kalau kecuali ya? D. D, Kita beralih ke pesaing, berarti dia tetap beli produk dia Tetap. gitu. Iya. Berarti ya. Tetap beli produk dia. Tetap, iya. Berarti ini Kalau bagian dari menyebarkan negatif kan ini. bagian dari Hasilnya kepuasan iya. ya. Nggak puas itu dia. Kalau ini puas atau enggak nih? itu puas Ini itu puas. Pak. Puas Itu puas berarti ya. Pak. Kalau Berarti D. kalau beralih ke pesaing baru tidak puas. Nah, ini ini pengecoh puas juga dia. nih ya. Kalau menyebarkan negatif itu kan dia Terus, tidak bagus, puas. Pak. Tidak puas ya. Bagus, Mas, Pak. Boleh tidur. Nah ini jadi jawabannya adalah Tidak tidak beralih ke beralih pesaing. ke pesaing. Baru benar satu Bu Ana. Nah, iya. Lanjut ya. Ya udah ada. Apa tadi? Aduh. Aduh. B. Akhirnya lupa nih. Konsep defensive marketing. Nah ini defensive marketing ya. Kemarin sempat dibahas kayaknya dikit. Defensive marketing merupakan hubungan service. Kemarin diferensiasi. Oh diferensiasi. Nanti ada Bu ketemu defensive marketing, offensive marketing dan sebagainya ya. Kalau nggak salah kita bahas di bagian ini Bu. Ini bagian IV dan EV ya. IV dan EV itu ada defensive marketing, ada offensive dan sebagainya. Yang kalau dia kategori ini maka dia masuknya ofensif, kalau kategori ini defensif. Nah ini masuknya adalah berdampak pada harga premium, pengurangan biaya, word of mouth, peningkatan penjualan. Ini perlu saya garis bawahi, defensif itu bukan berarti bertahan ya kemudian diam aja atau enggak. Sebenarnya ini yang ngeri gitu ya dari bisnis itu adalah defensive marketing. Kenapa? Karena yang diterapkan itu menghancurkan bisnis-bisnis yang baru tumbuh biasanya. Jadi kayak harga premium, pengurangan biaya, jadi word of mouth, peningkatan penjualan gitu ya. Itu kan sebenarnya kayak ofensif tapi defense gitu ya. Nanti kita bedakan antara defensif sama ofensif. Tapi ini defensif itu ya tadi dia mau ibaratnya kalau orang mau naik gunung gitu ya. Si penguasa pasar ini dari atas gunung turun ke bawah gitu ya. Supaya yang di atas gunung itu nggak bisa dapat apa-apa gitu.
Nah, makanya dia harga premium. Banyak sih contoh-contoh bisnis yang seperti ini, yang perusahaan yang udah stabil, kemudian dia ngeliat ada pesaing-pesaing yang muncul, akhirnya dia mencoba turun gunung ya. Mencoba turun gunung. Contohnya apa ya? Misalnya tahu ini ya, tisu Paseo misalnya kan. Tisu Paseo itu kan pesaingnya banyak ya, tisu curah gitu ya. Kalau kita lihat ya, akhirnya dia turun gunung, Bu. Dia jualan tisu di bawah-bawah tuh dengan harga murah ya. Tisu Paseo di mana-mana gitu ya. Akhirnya ada sistem penjualannya sendiri dan sebagainya. Dia nggak pakai di mall, ada lagi yang di ecer beli 3 gratis 1 dan sebagainya gitu. Supaya apa, yang merek-merek nggak jelas itu bisa kalah gitu, kira-kira gitu. Nah, ini namanya defensive marketing. Buat informasi aja sih. Tadi salah sempat baca-baca. Ada offensive marketing dan sebagainya. Itu bicara juga tentang perilaku ya. Ini udah bikin belum ya? Nah, udah nih. Terakhirnya 35 ternyata. Cocok nih sampai jam 9. Nomor 35. Ini bicara tentang keluarga ya. Kayaknya kita sempat bahas tuh ya dulu di beberapa situ. Menjelaskan tentang keluarga. Dipegang lagi sama Prof. Rati, tapi Prof. Rati waktu itu masih ngebahas tentang pengaruh COVID terhadap terhadap perilaku konsumen ya, lanjutannya ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi menjelaskan peranan keluarga, kedudukan sosial, budaya dan perilaku konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Lanjut, Belgia oleh Harry dan Benny tahun 1974 menghasilkan 4 dimensi spesialisasi peran keluarga dalam pembelian ya ini, pembelian produk. Di bawah ini yang bukan dimensi spesialisasi peran keluarga dalam pembelian ya, pembelian produk, ini salah tulis nih. Adalah, kira-kira jawabannya apa Ibu? Apa Bu kira-kira jawabannya? Ada Bu. Bu Asmani jawab C. Kita kunci ya, kayaknya yakin Bu Asmani ini ya. Jadi menurut Hari dan Benny ada 4 ya. Ada 4, kita lihat dimensi. Biasanya istri tuh ibu-ibu. Dalam pemberian produk. Nah, ternyata jawaban Bu Asmani benar ya. Ada 4. Yang pertama itu ini kan keluar waktu sumatif ini. Nah, jadi yang pertama adalah istri mendominasi pengambilan keputusan. Suami mendominasi pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya ada 2 lagi. Nah, keputusan otonomis itu perlu diingat-ingat aja nih. Yang sifatnya kurang penting dan bisa dilakukan oleh suami atau istri saja tanpa tergantung oleh salah satunya. Misalnya beli pulsa lagi habis, nggak usah nunggu persetujuan dulu lah ya gitu ya. Langsung aja beli pulsa gitu. Namanya autonomi. Jadi yang nggak perlu, mungkin biayanya nggak terlalu besar, jadi nggak perlu persetujuan, nggak perlu dirapatin gitu ya. Beda sama beli motor atau beli handphone gitu ya. Jadi keputusan pembelian bersifat kurang penting dan bisa dilakukan oleh suami atau istri. Tiba-tiba pulang ada martabak gitu kan, nggak perlu izin dulu ya, beli martabak dulu nih gitu ya. Otonomis ya. Beli HP juga nggak izin saya. Itu keren tuh berarti tuh ya. Beli HP aja nggak izin ya. Buat anak belajar ya Bu. Lanjut Beli ya. laptop minta. Beli laptop minta ya. Dikirimin Bu As. Yang selanjutnya adalah keputusan sinkretis atau keputusan bersama. Ingat aja nih, otonomi sama sinkretis. Istri suami otonomi sinkretis. Yaitu keputusan pembelian barang atau jasa atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri. Ya. Yang satu beli rumah misalnya kan, beli rumah kan harus ngobrol dulu ya, main beli-beli aja kan. Kecuali dia udah sultan gitu ya. Nah, itu beda ya. Kalau hal-hal yang besar yang membutuhkan ini perlu didiskusikan ya. Jadi ini sinkretis keputusan. Tapi Pak, sekarang anak-anak itu loh Pak ada mendominasi. Mendominasi ya. Belum kali teorinya belum diinikan ya Bu ya. Tapi biasanya minta dulu, nadang dulu sama mamanya gitu ya. Kecuali dia saat ini udah masuk tuh. Iya. Kecuali dia YouTuber sukses. Dominasi anak ya Bu. Iya ya. Bu Nur Aida jangan gitu, saya udah bener jawabnya. Jadi anak mendominasi mungkin ya ke depan ya, ini kan akhir zaman ya kalau gini. Iya udah akhir zaman Pak, kalau anak udah maunya ya udah. Udah nangis, udah jalan di atas beliin ya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, jawabannya anak mendominasi pengambilan keputusan. Jawabannya yang C ya tadi ya. Nah, ya.
Lanjut selanjutnya. Nah, ini kira-kira apa jawabannya nih? Di bawah ini yang bukan bagian dari peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Service. Peran pelayanan. Yang C. Ada inisiator, pemberi pengaruh, penyaring informasi, pengambil keputusan, atau pelayanan. Iya. Yang C ya Bu, Neneng ya? Yang bukan. Iya, C. Ya, Bu Neneng ya. Benar sekali kayaknya di jawabannya nih. Tapi kita perlu tahu dulu ya Bu, anggota keluarga itu memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Jadi entah itu perannya di siapa, tapi dia punya peran masing-masing. Ada yang sebagai inisiator, ini jelasan cukup panjang ya, tapi dari istilah ini sebenarnya normatif ya dia yang jelasnya ya. Nah, jadi inisiator itu berarti berinisiasi. Inisiatif. Ada yang- Kemarin keluar nih kayaknya nih, ingatnya influencer. Nah, ya sempat Ya kan? ada yang keluar ya. Istilahnya aja. Jadi ada inisiator, ada influencer. Inisiator, kalau inisiator itu mengajak ya, merangkul gitu ya. Kalau influencer itu beri pengaruh aja, ayo beli gitu. Tapi dia nggak punya kekuatan gitu ya. Ada penyaring informasi, gatekeeper, disuruh memutusin beli, taruh udah dengar ini dulu, disimak dulu gitu kan. Ditanya beli nggak nih, diam dulu gitu. Nah, Tunggu dulu, cari informasi dulu. cari gitu informasi ya. dulu. Ada pengambil keputusan, decided ya. Ada pembeli, Oke, langsung beli beli. aja gitu ya. Ada pengguna, user, atau pembuang, disposer ya. Ada pembuang ya. Jadi disposer, ini perlu diingat-ingat ya. Ya kayak gini aja sih. Di buku sih kalau Nih, teman-teman gimana nanti nih? ngeh, ada ini dijerabarin satu persatu, lumayan juga, lumayan panjang secara normatif. Yaitu anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Inisiator, pengaruh, penyaring informasi, pengambil keputusan, pembeli, pengguna, dan disposer, pembuang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 Bu. Ini saya rangkum jadi ya gambar bagan gini ya. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah pelayanan servis. Ini kayaknya belum Bu, belum. Jadi cukup dulu untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah bersedia hadir. Sama-sama Pak Imam. Mudah-mudahan besok